lingkaran. Unsur lingkaran. Nah, unsur lingkaran. Jadi, apa itu yang namanya lingkaran? Lingkaran adalah kurva tertutup yang jarak dari titik pusat lingkaran ke setiap tepinya sama. Jadi, kurva itu biasanya ada begini ya. Kurva dari atas, seperti ini, atau juga ada yang seperti ini. Nah, mungkin kalian pernah lihat ya, kayak gini. Nah, tapi untuk lingkaran ini dia adalah kurva tertutup yang jarak dari titik pusat lingkaran ke setiap tepinya sama. Jadi titik pusatnya itu ada di tengah-tengah. Nah, misalkan di sini ya. Nah, misalkan di sini titik pusatnya. Nah, ini namanya titik pusat. Titik pusat. Nah, ini ya biasanya untuk titik pusat itu ditandai atau diberikan simbolnya itu adalah O. Nah, jadi kalau ada tanda O di tengah-tengah sebuah lingkaran berarti itu adalah titik pusat ya. Nah, jadi lingkaran itu adalah kurva tertutup yang jarak dari tiap pusat lingkaran ke setiap tepinya sama. Berarti ini tuh jaraknya sama ya. Mau dari sini ke sini. Nah, di sini atau ke sini ke ujung ya, atau dari atas ke bawah juga sama, yaitu jaraknya sama. Misalkan kalau ini 3 cm, 3 cm berarti yang lain juga sama ya. Ini 3 cm, ini 3 cm, ini juga sama 3 cm. Begitupun yang ke sini ya. Ke sini misalkan sini ya. Pokoknya semuanya jaraknya sama yaitu 3 cm. Nah, dalam lingkaran itu dia memiliki sebuah atau beberapa unsur-unsur ya. Nah, yang pertama ada yang namanya jari-jari. Biasanya jari-jari itu menggunakan simbol R. Nah, jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat ke titik yang berada di tepi lingkaran. Nah, ini kita garis bawahi. Titik yang berada di tepi lingkaran. Nah, contohnya, misalkan sini titik pusatnya di sini. Kita ganti warna jadi biru ya. Nah, untuk R itu garis yang menghubungkan titik pusat ke titik yang berada di tepi. Berarti ini titik pusat ada garis. Nah, dari sini misalkan garis ini. Nah, ini dinamakan dengan R ya. Begitupun mau dari sini misalkan. Nah, ke sini. Nah, ini juga sama namanya adalah R. Ini juga misalkan mau ke sini juga sama ya, ini R. Pokoknya jaraknya itu ini adalah tepiannya, nih yang lingkaran ini adalah tepiannya, dan garisnya itu dia terhubung ke titik pusat, itu dinamakan dengan R atau jari-jari. Nah, yang kedua ada diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan titik yang berada di tepi lingkaran ke tepi yang lain. Nah, kata kuncinya adalah melewati titik pusat. Jadi kalau jari-jari dia hanya dari titik tepi. Nah, titik tepi ini ke titik pusat. Nah, sedangkan kalau jari-jari itu dia tembus ya. Ini contohnya dari atas ke bawah. Nah, ini gini misalkan terus. Nah, melewati titik pusat. Nah, melewati titik pusat ini dinamakan diameternya. Diameter biasanya simbolnya itu adalah D ya. Diameter. Mau dari atas ke bawah boleh, mau kiri ke atas boleh, mau gini juga boleh ya. Nah, pokoknya diameter itu dia harus melewati sebuah titik pusat. Nah, ini garisnya ke sini, melenceng ya. Juga sama. Nah, ini gini, ini ke sini. Nah, terus ada lagi misalkan mau dari sini, boleh ya. Pokoknya garisnya itu harus memotong atau melewati si titik pusat yang berada di tengah ya. Nah, pokoknya harus melewati titik ini. Kalau misalnya tidak melewati berarti itu adalah jari-jari, oke? Oke, nah sekarang itu tadi udah ya, diameter dan juga jari-jari. Berarti kita lanjut ke busur. Nah, busur itu adalah garis melengkung. Nah, busur adalah garis melengkung yang merupakan bagian dari tepi lingkaran. Nah, bagian yang berada di tepi lingkaran. Nah, berarti ini yang garis-garis ini. Kita ganti biar
Nah, garis ini, lingkaran ini, nah yang warna hitam ini terus putar sampai dia memutari lingkaran sampai ke sini misalkan. Nah, sampai ke sini ya, nih. Nih kita gambar lingkarannya walaupun belok-belok nggak apa-apa. Nah, ini yang berwarna hijau atau yang dalamnya warna hitam itu disebut dengan yang namanya busur ya. Ya, busur itu berarti secara tidak langsung adalah gambar lingkarannya gitu. Nah, kalau lingkarannya warna hijau berarti yang warna hijau ini adalah busurnya gitu ya. Berbeda ya dengan jari-jari atau lingkaran, dia harus menggunakan titik pusat. Nah, di dalam busur juga sama ya, titik pusatnya tetap ada di sini ya. Nah, gitu. Yang keempat ada tali busur. Nah, tali busur adalah garis yang menghubungkan kedua ujung pada suatu busur. Nah, contohnya misalkan gini. Misalkan kita punya dua buah jari-jari ya. Nah, titiknya misalkan di sini. Nah, titiknya di sini misalkan. Nah, kemudian ini di sini. Nah, berarti kan ini tidak melewati titik pusat kan, berarti ini disebut R, ini juga R. Nah, untuk tali busur dia itu terhubungkannya ke sini, dari sini, dari titik jari-jari yang satu ke titik jari-jari yang lainnya. Nah, ini disebut dengan tali busur ya. Nah, tali busur. Nah, biasanya di sini Nah, biasanya di sini itu dia dikasih simbol ya, misalkan sini O, di sini A, di sini B. Berarti tali busurnya itu adalah AB ya. Kenapa AB ya? Dari titik A ke titik B gitu. Itu adalah tali busur. Berarti tali busur dengan busur itu berbeda. Kalau busur itu dia adalah sisi dari lingkarannya ya, yang membentuk lingkaran. Kalau tali busur dia berada di titik ujung dan titik tepi satu jari-jari ke titik jari-jari lainnya gitu. Mau dari atas misalkan kayak gini boleh. Ini satu, ini satu, ini satu. Nah, ini boleh misalkan ini jadi O C D, berarti titik atau tali busurnya adalah CD misalkan ya, itu boleh. Bebas ya, yang penting dari titik satu jari-jari ke jari-jari lainnya gitu. Nah, ini ya. Oke, lanjut kita ke nomor 5, itu ada apotema. Nah, apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur secara tegak lurus. Nah, berarti kalau ada tegak lurus itu nanti akan ada tanda seperti ini. Ya, seperti segitiga, segitiga siku-siku. Berarti di sini karena tegak lurus kita tambahin simbol seperti ini. Nah, gitu. Nah, kalau di lingkaran berarti untuk apotema itu dia seperti ini. Contohnya misalkan ini garis jari-jari, ini juga jari-jari, ini R ya. Nah, kemudian ini kita garis ke sini. Nah, ini tetap ya. Ini adalah tali busur. Tali busur misalkan ini A, ini B, ini O. Nah, untuk apotema itu dia berada di tengah-tengah. Nah, dari ini titik pusat misalkan ke sini. Nah, itu boleh ya. Nah, sini kita bikin garis set. Nah, gitu. Kemudian di sininya kita tambahkan simbol siku-siku. Nah, kayak gitu. Kemudian sini kita bisa tambahin C. Nah, ini yang berwarna merah ini disebut dengan apotema. Jadi apotema itu harus ada, yang pertama adalah tali busur dan yang kedua kita baru bisa bikin apotemanya. Jangan lupa tambahkan simbol siku-siku ya di tengah-tengahnya yang menandakan bahwa ini adalah apotema gitu. Ya, karena untuk apotema itu adalah ada sini tegak lurus dengan tali busur ya. Nah, titik pusat lingkaran dengan tali busur secara tegak lurus. Oke. Yang keenam ada yang namanya juring. Nah, juring itu adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Nah, dua buah jari-jari itu yang mana? Misalkan sini jari-jari, ini jari-jari juga. Nah, ini R, ini R. Nah, ini yang diarsir ini merupakan juring ya. Ini disebut juga dengan juring. Nah, ini adalah juring.
Nah, seperti ini. Sebetulnya di sini juga udah bisa nih. Kalau di sini, nah ini kita hilangkan misalkan si apotema, tali busur dan lain-lain. Ini yang diarsir ini juga bisa disebut dengan juring. Nah, karena syarat untuk membuat juring itu dia harus punya dua jari-jari ya yang digambar ya. Nah, ini juga R, ini juga R. Berarti yang ini juga sama. Nah, ini juga bisa disebut juring ya. Juring ini sama ke sini misalkan. Ini juga sama. Nah, ini kalau kita bikin ini sama aja dengan juring ya. Nah, gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ada juring udah, berarti tinggal dikit lagi, tinggal ke tembereng. Nah, tembereng adalah daerah di dalam lingkaran, berarti dia ada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur lingkaran. Berarti kita harus ada busur dan tali busur. Secara otomatis sebuah lingkaran itu dia sudah memiliki busur. Nah, berarti kita tinggal bikin yang namanya tali busur ya. Kalau bikin tali busur syaratnya harus ada dua jari-jari ya. Nah, kita gambar ini R, ini R. Kemudian ini adalah tali busurnya. Sorry. Turi. Nah. Set. Nah, gini. Oke, ini tali busur. Nah, ini tali busur ya. Kita tulis dulu biar tali busur. Nah, berarti kita tinggal tambahkan si tembereng. Nah, tembereng ini sebetulnya udah ada ya. Ini O, ini A, ini B. Misalkan titiknya di sini. Ini di sini titik pusat, ini di sini. Nah, untuk tembereng itu yang mana? Nah, tembereng itu yang ini. Nah, ini tembereng. Nah, ini yang kita arsir ini yang berwarna merah, ini disebut dengan tembereng. Nah, jadi tembereng itu berbeda dengan juring ya. Kalau juring dia itu bentuknya langsung tanpa ada garis si tali busur ya, berarti kita bisa langsung arsir. Ini adalah juring. Sedangkan untuk tembereng dia harus ada yang namanya tali busur. Nah, kalau tidak ada tali busur berarti dia masuknya ke dalam juring ya. Jika ada tali busur maka dia sudah termasuk ke dalam tembereng. Oke? Oke. Tahap terakhir dalam lingkaran itu ada yang namanya luas dan keliling. Nah, luas dan keliling itu yang mana? Nah, kita bahas dulu yang keliling. Berarti keliling itu adalah kita menghitung seberapa banyak nih atau seberapa panjang lingkaran ini, atau kalau kita membuatnya dengan tali, berapa sih tali yang kita butuhkan untuk membuat suatu lingkaran. Nah, untuk keliling biasa rumusnya itu adalah keliling simbolnya adalah K, itu sama dengan 2 dikali Pi dikali R, atau biasa ditulis 2 PR ya, 2 PR. 2 dikali Pi. Nah, untuk Pi-nya itu bisa kita gunakan dua opsi. Opsi pertama atau pilihan pertama, Pi-nya itu bisa 22/7, atau bisa juga untuk Pi-nya itu adalah 3,14. Kenapa ada 2? Nah, yang pertama, jika dia kelipatannya 7, maka kita boleh menggunakan Pi yang 22/7. Jika bukan, maka kita pakai 3,14. Nah, sebetulnya ini ada perhitungan khusus ya untuk kelipatan 7 atau bukan. Tapi sini simpel aja. Kenapa kita menggunakan misalkan kelipatan 7-nya itu menggunakan 22/7 agar perhitungannya lebih mudah. Contoh, misalkan karena sini ada R ya. R-nya misalkan 7. Nah, 7 cm. Berarti untuk menghitung kelilingnya berarti kita menggunakannya 22/7. Berarti keliling sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7. Nah, ini bisa kita sederhanakan dari 7 dibagi 7. Berarti 7 bagi 7 kan hasilnya 1 ya. Berarti yang ini juga 1. Berarti 22/1 nih. Kalau 22/1 kan sama aja dengan 2 kan. 22/1 sama aja dengan 22 dikali 1. 22 kali 1 tetap hasilnya 22. Berarti kita tinggal hitung aja ini. 22 kali 22 sama dengan 44 cm. Nah, ini untuk keliling jika menggunakan Pi-nya itu adalah 22/7.
7. Andai kata karena dia ini juga kelipatan 7, tapi kita pakai 3,14, berarti kelilingnya sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 7. Nah, ini kan agak ribet, nanti hasilnya koma kan? Ini jadi 6,28 kali 7. Nah, 7 kali 8 kan 56. 5, 7 kali 2, 14, berarti 19, 1, 42, 43. Nah, tuh nanti hasilnya beda dikit kan? Nah, itu ada khusus pembahasan khusus ya, nanti kita bahas di video selanjutnya. Kenapa kita harus menggunakan 22/7 ketika kelipatannya 7, dan jika bukan kelipatan 7 harus menggunakan 3,14. Tapi intinya kalau menghitung luas lingkaran atau keliling, ikuti ini aja, kelipatan 7 menggunakan 22/7, jika bukan maka kita gunakan 3,14 ya. Oke, untuk di luas, nah rumus luas itu sama dengan Pi dikali R pangkat 2, atau bisa juga Pi dikali R dikali R. Nah, ini sama aja ya, untuk Pi-nya itu kita lihat di sini juga, kalau kelipatan 7 pakai 22/7, kalau 3,14 berarti bukan kelipatan 7. Contoh, misalkan R-nya juga sama 7, berarti luas sama dengan 22/7 kali 7 dikali 7. Ini kita coret, berarti jadi 1. Nah, 22 dikali 1 sama dengan 22 dikali 7. Sama dengan 154 cm persegi. Ya, ini jangan lupa tambahin cm-nya. Nah, gitu aja. Nanti next kita akan bahas beberapa soal tentang lingkaran. See you next time. Bye.